Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi belajar kita, yaitu tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Selanjutnya kalian pahami dulu indikator pencapaian kompetensi materi kita hari ini, karena inilah beberapa hal yang harus kalian pahami. Selanjutnya kita bahas tentang remaja. Siapa sih remaja ini, atau apa pengertian remaja itu? Remaja itu adalah suatu fase perkembangan yang dialami oleh seseorang ketika memasuki usia 12 sampai 22 tahun. Di masa-masa usia seperti ini, anak-anak tentu mengalami suatu perkembangan, ya, baik itu perkembangan fisiknya, ya, perkembangan fisiknya yang ditandai oleh beberapa hal, dan juga perkembangan psikisnya. Ya, jadi masa remaja ini merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak atau masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Hal ini sering membuat bingung baik oleh si remaja sendiri dan orang tuanya. Begitupun juga orang tua seringkali tidak tahu harus berbuat apa kepada anak remajanya yang sepertinya mulai nakal. Maka disinilah fungsinya adab, ya, fungsinya adab dalam pergaulan remaja. Ciri-ciri remaja pada umumnya adalah sebagai berikut. 1. Suka membantah atau menentang atau menolak atau memberontak kepada orang tua, lingkungan rumahnya, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolahnya. Yang kedua, suka berangan-angan, berimajinasi. Mudah-mudahan kalian bisa berimajinasi ke hal-hal yang baik dan positif. Yang ketiga yaitu cenderung pendapatnya merasa benar. Ini berarti egonya lebih tinggi. Yang keempat yaitu rasa ingin tahunya sangat besar. Yang kelima banyak kemauannya. Yang keenam yaitu suka diperhatikan dan diakui perannya. Nah, ini ciri-ciri remaja yang pada umumnya. Mungkin kalian bisa mencari ciri-ciri remaja yang lain yang kalian ketahui, mungkin kalian lihat, atau kalian bisa mengamati diri kalian sendiri, ya, yang merupakan ciri-ciri remaja itu pada umumnya seperti apa. Atau kalian bisa memperhatikan teman-teman kalian, baik itu di kelas, di lingkungan rumah, maupun di masyarakat. Meskipun kiprah sosial remaja tidak terlalu dituntut selayaknya orang dewasa, akan tetapi kehadiran seorang remaja ini sangat penting, ya, tidak boleh dianggap remeh. Misalkan remaja yang aktif di kegiatan masjid atau remaja masjid, yang aktif di organisasi masyarakat, ya, seperti Karang Taruna dan lain-lain. Nah, mereka ini sangat berperan, ya, di dalam masyarakat, dan manfaatnya pasti akan banyak sekali, ya. Jadi bagaimanapun juga remaja yang aktif dalam sebuah kegiatan di masyarakat dan yang tidak aktif itu pasti berbeda, ya. Justru ketika mereka aktif di beberapa kegiatan sosial di masyarakat, kegiatan keagamaan di masyarakat, maka hal ini akan membentuk mental yang kuat, membentuk kepribadian yang baik, yang nanti pasti akan sangat berguna ketika kelak dia dewasa. Jadi ini baik sekali untuk membangun mental yang kuat untuk remaja ini. Dan yang paling penting, remaja ini belajar, ya, belajar hidupnya itu bermanfaat bagi orang lain. Remaja yang baik, remaja yang cerdas adalah remaja yang tidak menyepelekan salah satu kegiatan antara belajar dan kegiatan ekstra, ya. Jadi harus ada skala prioritas.
sebagai pelajar skala prioritasnya apa? Ya belajar. Maka belajar ini adalah hal yang paling urgent, yang paling penting. Lalu diiringi dengan kegiatan positif ekstrakurikulernya di sekolah ya. Jadi jangan sampai kegiatan ekstrakurikuler itu justru nanti akan mengganggu kegiatan yang utama, yaitu belajar. Karena ada beberapa anak yang dia aktif di ekstrakurikuler tetapi justru belajarnya menjadi menurun. Tentu ini akan menjadi tidak baik bagi dirinya. Jadi kedua-duanya harus berjalan. Belajar juga harus, ekstrakurikuler harus dijalankan dengan baik. Jadi skedulnya harus jelas kalau ikut ekstra. Adab pergaulan remaja menurut Islam. Adab pergaulan remaja menurut Islam adalah sopan dan santun dalam pergaulan remaja yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya dimanapun mereka berada ya. Jadi adab pergaulan sesama remaja ini selayaknya dijaga ya kan, terutama dengan lawan jenis. Dengan sesama jenis aja harus dijaga kok, apalagi dengan lawan jenis. Jadi masa remaja ini jangan sampai digunakan dengan semena-mena. Wis pokoknya saya happy, saya akan lakukan apa saja, padahal itu di luar ajaran Islam. Jangan sampai terjadi. Jadi adab pergaulan remaja ini adalah segala interaksi sosial, baik dalam sikap, perbuatan, ucapan antara sesama remaja yang harus sesuai dengan ajaran Islam ya. Jadi ini pengertian adab pergaulan remaja ya. Adab pergaulan remaja ini menurut Islam setidaknya meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama menjaga sopan dan santun, yang kedua mengerti dan memahami, yang ketiga mengajak ke arah kebaikan, lapang dada dan suka membantu, yang kelima berlaku jujur dan adil, yang keenam berlomba-lomba mencari ilmu. 1, 2, 3 sampai 6 ini semuanya, konsep ini semuanya sudah ada di dalam Al-Qur'an ya kan. Jadi saling memahami ya kan, ta'awun, ta'aruf, tasamuh ya kan, mengajak kepada kebaikan ya kan, tolong menolong dalam hal kebaikan, berlaku adil. Ini semua konsep ini sudah ada di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita ini mau menjalankan apa tidak. Kalau kita mau menjadi orang yang lebih baik ya kita harus lakukan ini semuanya, karena ini adalah konsep Al-Qur'an yang harus kita laksanakan. Contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Yang pertama adalah minuman keras dan judi ya kan. Tapi kalau zaman sekarang yang tidak hanya minuman keras saja, tidak hanya miras saja, tetapi meliputi pil, ganja dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang memabukkan, yang bisa merusak mental fisik seseorang ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi perintah ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Innamal khomru, sesungguhnya khomer, wal maisiru dan judi, wal angsobu dan berkorban untuk berhala, menyembah berhala dan sebagainya, wal azlamu dan al-Islam itu mengundi nasib dengan anak panah, rijzum min amali syaiton ya kan. Semuanya adalah termasuk perbuatan setan. Makanya kata Allah fajtanibuhu, maka jauhilah ya kan, maka jauhilah semuanya. Khomer, maisir, ansab, azlam itu jauhilah. Fajtanibuhu, kenapa kok kita harus menjauhi? La'allakum tuflihun, supaya kamu semuanya beruntung.
Nah, berarti kan ketika kita bisa menjauhi homer, maisir dan selanjutnya, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi ketika kita melakukan homer, ya kita minum, ya ngepil, koplo kalau anak-anak sekarang itu, ya, judi dan seterusnya, ya pasti kita termasuk orang-orang yang rugi, ya kan? Jadi perintah Allah itu jelas di sini, ya kan? Homer, judi, pil, ya kan, yang semuanya menyebabkan kerusakan mental, kerusakan fisik kita, saraf-saraf manusia dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena semua larangan Allah itu pasti nanti kalau dilakukan akan menyebabkan keburukan bagi kita. Maka dilarang oleh Allah. Ya kan? Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti itu nanti akan mendapatkan kebaikan. Ya. Contoh perilaku menyimpang yang kedua adalah pergaulan bebas antar lawan jenis atau pacaran. Nah, hati-hati bagi yang sudah pacaran dan yang belum pacaran. Yang belum pacaran nggak usah angen-angen pengen pacaran, dan yang sudah pacaran harus berhati-hati, harus hati-hati, ekstra hati-hati, ya kan? Karena Masya Allah kalau kita melihat pergaulan anak remaja sekarang itu, ya, aduh Masya Allah, ya kan? Takutnya nanti kalau pacaran, ya kan, pacaran yang bebas, yang tidak tahu arah, nanti akan menyebabkan zina, ya. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan wala taqrabu zina, ya kan, janganlah kamu semuanya mendekati zina. Mendekati zina aja nggak boleh, apalagi berzina, ya kan. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, ya kan. Kenapa kita nggak boleh mendekati zina? Karena itu semuanya adalah termasuk perbuatan keji, fahisyah, ya kan. Fahisyah perbuatan yang keji. Mendekati zina itu perbuatan keji, ya. Wa sa'a sabila, dan merupakan jalan yang buruk, ya kan. Zina itu awalnya dari mana, nak? Zina itu awalnya dari tatapan mata, ya kan, dari mata. Kalau menurut ulama sufi, dua orang yang berlawanan jenis, ya kan, yang berpandangan lalu menimbulkan syahwat, itu sudah zina mata namanya, ya kan, sudah zina mata. Makanya Allah, Masya Allah, ya, mengingatkan kepada kita wala taqrabu zina, jangan mendekati zina, ya. Awalnya dari tatapan mata, lalu turun ke tangan, turun ke pinggang dan seterusnya. Maka lama-lama kalau kita nggak punya pegangan hidup, nggak punya iman, ya mungkin dan bisa jadi akan terjadi perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita agar supaya kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya. Jadi Bu Faiz ingatkan sekali lagi, ya kan, yang sudah punya pacar hati-hati, ya kan. Kalau kalian laki-laki, maka laki-laki yang baik adalah bisa menjaga harkat dan martabat seorang perempuan. Pun juga sebaliknya, seorang perempuan yang baik maka dia akan menjaga harkat dan martabat dirinya sendiri. Jadi nggak usah takut nanti nggak pasangan, nggak dapat pasangan. Semuanya diciptakan Allah berpasangan, siang malam, laki perempuan, ya kan. Yang penting ikhtiar. Tapi bukan berarti ketika kamu pacaran itu ikhtiar, tidak, ya kan. Pacaran tapi dosa tok yang dilakukan, ya malah itu nanti akan terjadi perbuatan keji dan mungkar, ya. Jadi harus berhati-hati kalau pacaran. Yang belum punya pacar, jangan pengen pacaran, nggak usah takut nanti nggak punya pasangan. Yang penting kalau nanti kita pengen punya pasangan yang baik, baikkan dulu diri kita,
ya kan. Setelah itu nanti kita ikhtiar berdoa kepada Allah untuk memohon mempunyai pasangan yang baik. Contoh perilaku berikutnya yang ketiga yaitu tawuran. Tawuran remaja ini biasanya dimulai dari hal yang paling sepele. Masalah sepele akhirnya menjadi tawuran. Kenapa? Ya karena apa ya? Karena mungkin egonya tinggi, ya kan? Egonya tinggi, terus selalu berpikiran negatif sama orang lain. Misalnya contohnya si A sama si B sama-sama laki-laki. Si B ini melihat kepada si A. Lah si A ini ketika dilihat si B ini merasa tersinggung. Akhirnya ngomong yang gak enak, yang menyinggung kepada si B. Oh, akhirnya salah paham, jadi tukaran. Mari tukaran, ngejak konco nih, ngejak pasukan nih, ya kan. Akhirnya terjadi tawuran. Jadi sebetulnya tawuran itu kadang-kadang dimulai dari hal yang sepele. Dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja itu, ya kan, pasti akan mempunyai dampak yang negatif. Sesuatu yang negatif itu pasti nanti akan merugikan siapa? Merugikan diri sendiri. Contoh merugikan diri sendiri, ya anak ini menjadi tidak berguna. Jadi ketika melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang itu, dia akan merasa tidak berguna, terus kurang percaya diri, ya kan, dianggap imannya lemah, mempermalukan orang tua dan sekolah, dan dampak-dampak yang lain, ya kan. Berikutnya adalah merugikan orang lain, ya. Kalau misalkan kita melakukan hal yang menyimpang itu pasti berdampak merugikan bagi orang lain, sehingga orang lain itu akan tidak senang kepada kita. Misalkan ya, tidak disenangi dalam pergaulan di lingkungan sekolahnya atau di lingkungan masyarakatnya, tidak mendapat pengakuan dari orang lain karena dia sudah menyimpang dalam pergaulan remaja, sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Berikutnya adalah sekarang tipnya caranya supaya remaja itu tidak terjerumus kepada perilaku yang menyimpang, yang nanti akan membawa dampak yang negatif bagi dirinya sendiri, bagi orang lain maupun lingkungannya. Maka untuk menghindarinya, kalian harus yang pertama birrul walidain, taat kepada kedua orang tua, ya kan. Yang kepingin hidupnya enak, cita-citanya tercapai, satu, ya, jangan melawan perintah Allah. Artinya harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jangan melawan kedua orang tua. Artinya kalian harus taat kepada kedua orang tua kalian. Taat dalam hal kebaikan maksudnya, ya. Yang ketiga, jangan sampai kamu melawan perintah bapak, ibu, guru. Karena yang memberikan kalian ilmu itu bapak, ibu, guru. Jadi tiga ini diingat ya nak, ya. Taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua, taat kepada bapak, ibu, guru. Insya Allah hidup kalian akan enak, cita-citanya diijabah, hajatnya diijabah oleh Allah. Amin. Hidup kalian menjadi hidup yang berkah, ya kan. Coba kalian lihat, mungkin tetangga, mungkin lingkungan kalian, ada orang atau ada anak yang tidak taat kepada perintah orang tuanya, yang wani mek wong tua nih, bagaimana hidupnya? Nggak enak kan?
Yuk. Yang kedua, meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah. Amal soleh itu ya amal yang baik, misalkan ya sederhana aja, selalu tersenyum sama teman, membantu orang lain dan sebagainya. Hal-hal yang sederhana saja, nggak usah sulit. Aktif di kegiatan remaja di lingkungannya, lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Yang ketiga, mengembangkan potensi diri secara positif. Jangan banyak main HP, main game yang tidak bermanfaat. Yang selanjutnya, banyak bergaul dengan teman-teman yang baik, karena teman itu akan mempengaruhi kalian. Kalian mungkin awalnya anak baik, tapi ketika berteman dengan anak yang tidak baik, maka lama-kelamaan kalian akan ikut kepada teman kalian yang tidak baik. Maka carilah teman yang baik, karena itu akan mempengaruhi kalian. Nah, demikian tadi keterangan atau materi kita tentang adab pergaulan remaja. Jangan lupa, ini ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Ada 2 tugas. Yang pertama yaitu sebutkan 2 dampak negatif pergaulan menyimpang bagi remaja, bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, dan bagi lingkungan. Yang kedua, tulislah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91 beserta dengan terjemahnya. Dikerjakan di buku tugas kalian, kemudian diupload di e-learning. Terima kasih. Semoga Allah mudahkan kalian dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan ilmu kalian menjadi ilmu yang manfaat dan berkah untuk hidup kalian kelak. Amin. Bu Faiz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.